Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat mendirikan qiyam Ramadan pada malam yang ke-11, malam yang ke-12 ya. Dan telah kita selesaikan juga ibadah puasa Ramadan kita pada hari yang ke-11. Tanpa terasa sepertiga Ramadan lebih telah kita lalui dengan berbagai macam ketaatan dan amaliyah yang telah kita lakukan. Maka doa kita, harapan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amaliyah Ramadan kita dan sekaligus pada saat yang sama mengampuni, memaafkan akan kesalahan, kelalaian serta kealpaan kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, manakala kita renungkan daripada hikmah syariat puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, maka sesungguhnya puasa itu bukanlah untuk membuat kehidupan manusia menjadi tidak nyaman, bukan pula untuk kemudian menyiksa diri seorang hamba. Tetapi di balik ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tersimpan satu hikmah agar kita menjadi hamba-hambanya yang patuh, yang taat dan bertakwa kepadanya, di mana kita rela kemudian meninggalkan segala keinginan kita untuk kita lebih mendahulukan dan mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian terdapat satu tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam ibadah saum yang kita lakukan dalam rangka untuk mendidik kita dapat mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu kita. Yang mana kalau seseorang itu dalam kehidupannya hanya memperturutkan hawa nafsunya, maka yakinlah hidupnya akan terseret dalam kehancuran dan kebinasaan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani rahimahullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 perkara yang dapat menjerumuskan seorang hamba dalam kebinasaan. Ada 3 perkara yang dapat membawa seorang hamba pada kehancuran. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan. Yang kedua, wasyuhun muta', sifat bakhil, sifat kikir yang ditaati. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, rasa takjub, rasa kagum seorang hamba atas amal-amalnya sendiri. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, lebih jauh lagi orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, maka juga kemudian akan menjadi terbengkalai segala amanah-amanah yang dibebankan kepadanya dalam kehidupannya. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi
ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang hatinya lalai daripada mengingat kami dan senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, maka akibatnya seluruh urusannya akan menjadi kacau dan terbengkalai. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, oleh karenanya pemahaman untuk dapat kita sama-sama fahami dalam kehidupan ini, dalam konteks mengontrol dan mengendalikan hawa nafsu, sangat penting untuk kemudian dapat kita sama-sama implementasikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu predikat dan gelar yang sangat buruk dan hina bagi mereka yang kemudian sudah mengetahui akan petunjuk Allah, kemudian dia campakkan demi memilih kepentingan syahwat dan hawa nafsunya. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175 sampai 176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu asy-syaitanu wa kana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka kisah tentang seseorang yang telah diberikan kepadanya ayat-ayat kami, fansalakha minha, namun ia campakkan ke belakang punggungnya, fatba'ahu syaitan, maka dia pun menjadi seseorang yang diikuti oleh syaitan, wa kana minal ghawin, dan menjadi orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau saja dia mau istiqomah berpegang teguh kepada ayat-ayat kami, niscaya kami akan angkat derajatnya, kami akan muliakan kehidupannya. Walakinnahu akhlada ilal ardi, akan tetapi ia lebih cenderung pada kesenangan kehidupan dunia. Wattaba'a hawahu, dan dia lebih mementingkan, memperturutkan hawa nafsunya. Maka selanjutnya, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, dengan sangat pedas Allah mengatakan, famathaluhu kamathalil kalbi, maka orang seperti itu, mohon maaf, bagaikan anjing. In tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath, kalau engkau usir dia maka dia menjulurkan lidahnya, kalaupun engkau tinggalkan dia tetap dia menjulurkan lidahnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, perumpamaan yang sangat buruk, rendah dan hina Allah Subhanahu wa taala sematkan bagi mereka yang lebih memperturutkan kesenangan syahwat dan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka poin penting yang kemudian kita perlu sama-sama garis bawahi adalah hendaklah kita memahami bahwasanya dunia ini bukanlah tempat kita untuk melampiaskan syahwat dan hawa nafsu, tetapi dunia adalah tempat ujian, panggung ujian yang di sini Allah Subhanahu wa taala menguji setiap manusia. Dan kemudian Allah akan melihat siapakah dari mereka yang lulus ujian dengan amal-amalnya yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita perlu sama-sama fahami bahwasanya dunia bukanlah tempat tinggal kita. Dunia bukanlah negeri tempat kita berdiam. Sehingga ada sebuah ungkapan, dunia bukanlah tempat tinggal, melainkan tempat kita meninggal. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan
bapak moyang kita, Nabi Adam dan Ibunda Hawa alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di surganya, di sisinya yang penuh keridhaannya. Maka ini menunjukkan bahwasanya tempat tinggal kita sebenarnya bukanlah di dunia, tetapi di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita tengah merantau ke dunia. Maka kelak kita akan kembali ke kampung halaman kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia jangan sampai kemudian kita salah jalan. Jangan sampai kemudian kita tidak mengetahui bekal-bekal yang harus kita persiapkan untuk kembali ke kampung halaman kita sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surganya yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Satu ketika ada seseorang pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Ya Imam, mata yajidu 'abda ta'ma rahah?" Wahai Imam, kapankah seseorang itu merasakan kebahagiaan, istirahat yang hakiki sebenar-benarnya? Maka beliau rahimahullah menjawab, "Inda awwali qadamin yada'uha fil jannah." Ketika dia menginjakkan kakinya pertama kali di surga. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka sangat penting untuk kita sama-sama fahami akan perkara ini, bahwasanya dunia bukanlah tempat kita untuk melampiaskan segala kesenangan, syahwat dan hawa nafsu. Bahkan lebih dari itu, sesungguhnya dunia adalah tempat kita diuji. Kita diuji dengan berbagai macam syariat. Kita diuji dengan berbagai macam kesulitan, kesenangan dan kesedihan yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapakah di antara kita yang lulus ujiannya dengan amal-amalnya yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, dunia adalah tempat kita beribadah dan mengabdi kepadanya. Dan yakinlah ketika kita dapat mengisi kehidupan kita dengan ibadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan berikan kecukupan dalam kehidupan kita. Ini merupakan janji yang Allah sampaikan dan Allah tidak mungkin memungkiri janjinya. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai sekalian manusia, tafarragh li'ibadati mala'tu qalbaka ghinan wa asudda faqrak, wa illam taf'al mala'tu yadaka syughlan wa lam asudda faqrak." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai sekalian anak cucu Adam, wahai sekalian manusia, hendaklah kalian dapat benar-benar mengisi waktu kehidupan kalian untuk beribadah padaku. Maka aku akan penuhi hati kalian dengan kecukupan, dengan kekayaan, dan aku akan tutupi kebutuhan-kebutuhan kalian. Namun sebaliknya, kata Allah, apabila kalian enggan mengisi kehidupan kalian untuk ibadah padaku, maka aku akan penuhi tangan kalian dengan kesibukan-kesibukan yang tak kunjung habis-habisnya, dan aku tidak akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Maka mari ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita jadikan momentum Ramadan dengan berbagai ketaatan-ketaatan yang kita lakukan sebagai sarana untuk kemudian kita dapat mengendalikan syahwat dan hawa nafsu kita demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, demi mendapatkan ganjaran yang lebih baik, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal untuk kalian. Demikianlah ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, tausiah singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita taufik dan bimbingan untuk dapat memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita sebagai golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.